Apakah presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati harus sampai turun ke lapisan masyarakat yang paling ke bawah, yang paling terbawah untuk menyelesaikan masalah? Dapat kita lihat sama-sama, mungkin yang paling kentara itu adalah Mas Wapres kita. Sangat aktif sekali untuk berkunjung ke lokasi bencana, bagi-bagi kosmetik. Dari situ kita bisa melihat bahwa baiknya pimpinan sebuah instansi, organisasi, bahkan sekelas negara itu adalah dianggap baik apabila kita temui pimpinan-pimpinan yang turun ke jalan, maka sejatinya jiwanya, passionnya dia bukan pemimpin, dia masih cocok di level supervisor. Misal kita salah memilih pemimpin, yang ada adalah masyarakat diadu dengan buzzer. Apakah presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati harus sampai turun ke lapisan masyarakat yang paling ke bawah, yang paling terbawah untuk menyelesaikan masalah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya Rizky. Kita selama ini selalu disuguhi dengan pemandangan fenomena seorang pemimpin yang sampai harus turun ke jalan, sampai harus turun ke gorong-gorong, ya kan, sampai harus turun ke pasar marah-marah, harus sampai ke menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik saya rasa yang terjadi di masyarakat, menyelesaikan sengketa tanah, menyelesaikan permasalahan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal teknis di lapangan di sebuah negara, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Atau bahkan yang dapat kita lihat sama-sama, mungkin yang paling kentara itu adalah Mas Wapres kita. Sangat aktif sekali untuk berkunjung ke lokasi bencana, bagi-bagi kosmetik, ngecek MBG, lalu ngecek ya kunjungan-kunjungan lah, sambil dengan gesturnya yang sambil melihat-lihat. Nah, apakah sebenarnya pemimpin yang seperti itu yang dibutuhkan? Apakah model pemimpin seperti itu yang baik? Dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa Pak Wapres kita jelek, tidak. Tapi saya hanya ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya kita tidak butuh pemimpin yang harus merakyat. Kita tidak butuh pemimpin yang harus turun ke jalan, turun ke sawah, turun ke gorong-gorong untuk agar terlihat kerja. Karena pada dasarnya basic seorang pemimpin itu adalah membuat sebuah visi, menentukan misinya, strateginya, lalu itu nanti diinternalisasi menjadi sebuah sistem yang solid yang harus dijalankan oleh jajarannya. Karena ini adalah level strategis. Analoginya seperti ini. Ketika Anda semua pergi ke bank, apapun bank yang kalian tuju, baik itu BCA, baik itu Mandiri, baik itu BRI, baik itu bank lainnya, pernah nggak Anda kenal dengan komisaris atau direkturnya? Pernah nggak kalian ketika datang ke bank, kalian menerima masalah atau mengalami sebuah permasalahan di bank, lalu kalian langsung dihandle langsung oleh direkturnya? Jadi saya pernah melakukan diskusi singkat hal-hal seperti ini dengan mahasiswa, bahwa faktanya sebaik apapun pelayanan yang kita terima di sebuah perbankan, layanan masyarakat, kita tidak pernah ketemu sama direkturnya. Bahkan namanya saja kita tidak tahu. Kenapa? Karena goals dari komisaris, direktur, jajaran direksinya itu adalah membentuk sebuah sistem. Mereka membuat sistem reward dan punishment yang sangat solid, sehingga bahkan kita kadang-kadang dihandle oleh satpam saja, urusan kita selesai. Kita masih belum dihandle oleh customer service-nya, kita masih belum dihandle oleh tellernya, kita belum dihandle oleh bagian funding, lending, dan lain sebagainya. Masih kita ketemu sama satpam saja, security saja, urusan kita selesai. Dari situ kita bisa melihat bahwa baiknya pimpinan sebuah instansi, organisasi, bahkan sekelas negara itu adalah dianggap baik apabila dia tidak dikenali oleh masyarakat, tapi urusan negara beres. Baru kita nyampe di depan kantor dinas,
Di depan kantor dinas ketemu security kah, ketemu admin kah, ketemu resepsionis kah, urusan kita beres. Apabila kita masih melihat adanya pimpinan yang dari atas, dari pucuk sampai turun ke bawah, sampai ke lapisan masyarakat terbawah, itu menunjukkan kalau versi saya dalam kacamata manajemen, pimpinan tersebut tidak bisa kerja. Dia tidak bisa menggunakan powernya untuk membenahi keadaan. Keadaan di bawah lagi kacau, keadaan di bawah lagi banjir, keadaan di bawah lagi macet, keadaan di bawah lagi banyak korupsi, keadaan di bawah lagi banyak oknum, misalnya entah oknum berseragam melakukan kekerasan, melakukan pelecehan, melakukan pungli, melakukan dan sejenisnya. Apakah akhirnya kita merasa jatuh cinta dengan seorang presiden atau wapres yang turun untuk menyelesaikan itu? Dalam kacamata manajemen, itu adalah sebuah kinerja yang salah. Tugas dari presiden, wapres, dan pimpinan-pimpinan lainnya itu adalah menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di masyarakat dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk rombak sistem, dalam bentuk perbaikan sistem, dalam bentuk reshuffle, dalam bentuk pelatihan. Bagaimana caranya elemen-elemen pemerintah turun dari presiden, lalu wapres, turun ke kementerian, dirjen-dirjennya, turun ke gubernur, turun ke bupati, wali kota, kepala bagian, turun ke dinas-dinas dan seterusnya. Itu mereka gimana caranya seorang pemimpin yang baik itu adalah membuat sistem, membentuk sebuah teamwork yang solid, membuat sebuah teamwork yang bisa mengerjakan seluruh visi misi yang diemban oleh presidennya. Apabila sampai ada pemimpin yang letaknya di atas terus dia turun ke bawah, maka tolong ke depan masyarakat harus lebih cerdas, menunjukkan bahwa pemimpin tersebut dia tidak bisa mengemban tanggung jawab yang berat. Apa itu? Yaitu adalah membangun sebuah mimpi melalui bawahan-bawahannya, subordinate-nya. Jadi itulah manajemen. Sebuah seni untuk mencapai tujuan melalui tangan-tangan orang lain, yaitu adalah melalui tangan-tangan bawahan yang telah mereka bentuk dan mereka percaya. Selama masih kita temui pimpinan-pimpinan yang turun ke jalan, maka sejatinya jiwanya, passionnya dia bukan pemimpin. Dia masih cocok di level supervisor. Dia masih cocok di level kabid atau kabak, atau bahkan kabid lah. Kabak masih terlalu tinggi. Harusnya kabid itulah yang menyelesaikan bersama timnya, bersama tim operasionalnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menyelesaikan masalahnya, bagaimana seorang kabid bisa memastikan sekelas security atau bahkan office boy atau bahkan lapisan terendah dalam sebuah instansi itu memahami kondisi dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Urusan KTP selesai sama resepsionis, urusan KK selesai, urusan surat menyurat tanah selesai. Nggak perlu sampai kepala dinas, nggak perlu sampai bupati, wali kota ngurusin urusan sengketa tanah. Jadi kita harus tahu artinya good governance, good management dibandingkan versus dengan orang yang mencari elektabilitas. Itu akan menjadi masalah ketika akhirnya pemimpin-pemimpin urusan negara kita hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki elektabilitas tinggi. Tapi secara kinerja, secara konsep dia nol besar. Dia hanya mau terlihat kerja dan dicintai rakyatnya. Tunjukkan, wahai pemimpin kami, Anda bisa kerja tanpa harus terlihat kerja, tapi urusan di bawah beres. Korupsi beres, urusan tenaga kerja beres, urusan upah pegawai beres, urusan pertanian beres, urusan kesehatan beres, pertambangan beres, urusan macam-macam yang terjadi, ekonomi beres, hubungan antara negara dengan luar negeri beres. Tanpa Anda harus diliput media, tanpa harus Anda meningkatkan elektabilitas Anda agar terlihat kerja. Jadi pesan juga untuk Mas Wapres, kondisi Indonesia saat ini banyak terjadi demo, banyak darah tumpah dari adanya demo tersebut. Daripada Mas Wapres sibuk bagi-bagi kosmetik, bagi-bagi MBG, coba Mas Wapres cek AI.
Karena kan selama ini Mas Wapres banyak akhirnya menyarankan kita harus dekat dengan AI. Kita tidak boleh lari dari AI, bahwa AI itu adalah alat yang nyata yang bisa kita gunakan. Coba di waktu senggang Mas Wapres dibuka AI-nya, Mas. Apa sih tugas Wapres itu? Cek di WhatsApp ya, sekarang ada Meta, silahkan dicek. Atau mungkin masyarakat umum silahkan bantu buka, kita bantu Mas Wapres kita agar bisa bekerja lebih proper, bisa bekerja lebih baik. Coba kita sama-sama setelah ini cek Meta atau cek GPT atau Gemini, apapun itu AI platform yang Anda gunakan. Apa tugas presiden? Apa tugas Wapres? Nah, dari jawaban dari AI tersebut, ada nggak kira-kira yang telah dilakukan oleh Mas Wapres kita? Atau Mas Wapres kita masih sibuk melakukan hal-hal teknis, jalan-jalan ke SD, jalan-jalan ke SMP, habis itu kasih kosmetik, atau mungkin jalan-jalan di lokasi bencana cuman lihat-lihat aja tanpa memberikan statement semuanya. Nanti, jangan. Tolong dipakai waktunya Mas Wapres untuk belajar. Silahkan Anda tunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang level keinginan belajarnya itu di atas siswa, di atas mahasiswa, di atas masyarakat Indonesia. Berikan contoh yang baik, gunakan AI dengan cara yang baik. Bagaimana caranya menyelesaikan banjir, menyelesaikan macet dengan AI, dengan IoT? Silahkan Anda belajar melalui Meta di handphone Anda, atau Gemini Pro, atau mungkin ChatGPT Pro. Silahkan. Saya rasa itu, semoga masyarakat Indonesia bisa lebih sadar, masyarakat Indonesia bisa lebih pintar bahwa memilih seorang pemimpin itu bukanlah bagaimana dia mampu berjoget, dia mampu hanya terlihat bisa bekerja, tapi kita harus lebih mengenal lebih dalam bagaimana akhirnya pemimpin kita dalam menyelesaikan permasalahan. Lebih pro kepada pejabat, lebih pro kepada kementerian, lebih pro kepada orang-orang yang berada di lingkungannya, atau lebih pro kepada rakyat. Kalau misal kita salah memilih pemimpin, yang ada adalah masyarakat diadu dengan buzzer. Oke, saya rasa itu saja sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.